Mari kita ngaji bareng Kiai Haji Said Aqil Siraj, ulama besar di Nusantara yang telah mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama selama 2 periode, yakni 2010-2015 dan 2015 hingga 2020. Dengan ilmu dan pemikiran yang luar biasa, beliau telah mengembangkan Nahdlatul Ulama dengan mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran serta meningkatkan pendidikan dan toleransi. Arab itu dalam bahasa Arabnya aroba. Artinya apa? Bergerak. Tidak bisa stabil. Aroba. Kalau Pak Akbar pernah belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, perubahan kata akhir Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan gitu kan? Ya. Itu namanya i'rab, berubah. Atau bahasa sehari-harinya mobil itu Arabiyah. Orang Arab itu Arabiyah. Kalau bahasa fushanya, bahasa resminya sayyarah, mobil itu. Tapi sehari-hari bilangnya Arabiyah. Apa artinya? Di Arab itu watak yang mudah berubah, labil. Oh, ya. Kenapa? Tidak ada keterkaitan dengan tanah air. Tidak ada kecintaan, keterkaitan, kebanggaan dengan tanah air. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Tanah yang tandus kering, yang panas, yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Apa yang dibanggakan? Itu dulu. Nah, kemudian terkenal sudah, ya kita tahu semua, masa jahiliyah dalam Quran digambarkan ummiyin, buta huruf, dan dolalim mubin, sesat. Dalam arti mereka menyembah batu tanpa ada basic teologi. Batu itu aja, beda dengan agama Hindu Buddha, punya filosofi, punya kitab suci, Rigveda, Mahafad Gita. Orang Arab enggak. Di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Islam diturunkan. Dibawa oleh seorang yatim piatu, buta huruf, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata hikmah yang paling besar adalah Tuhan mempercayakan agama Islam kepada orang Arab agar segera cepat menyebar. Arab nomaden. Tidak akan berat, tidak ada rasa berat meninggalkan tanah lahirnya, nggak ada rasa berat sama sekali, mudah sekali tersebar. Maka coba pikir, agama mana yang tersebar baru 40 tahun sudah sampai ke perbatasan Cina, bahkan masuk ke Cina sudah, masuk ke Cina, Asia Tengah semua Islam sudah, Afrika Utara, ya semuanya hanya selama 40 tahun. Luar biasa kan? Di samping Afrika Utara sampai ke Maroko, paling ujung barat, kemudian masuk ke Spanyol. Hanya butuhkan kalau Spanyol tahun 90-an ya, 90 Hijriah atau sudah berarti sudah 90 tahun. Walhasil dalam 40 tahun sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Asia Tengah semuanya. Itu karena berkat Arab yang nomaden. Nah, akan tapi mukjizat Islam, terutama mukjizat Al-Quran, terutama bahasa Al-Quran, setelah diikuti Islam itu oleh orang-orang yang non-Arab, terutama bangsa Persia terutama, yang sudah berperadaban ribuan tahun, maka bahasa Persia diperlakukan kelas 2, mawali namanya bahasanya, kelas 2, karena bukan orang Arab. Mereka merebut posisi keilmuan, peradaban. Yang membangun peradaban dalam Islam orang Persia, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Bayangkan, yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab supaya sempurna. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Tulisan Arab tanpa titik. Mushaf Utsmani, mushaf tulis saya Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Nggak bisa baca saya, nggak ada titiknya. Bata, Thanun, ya sama. Yang pertama kali bikin titik bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Kemudian setelah ada titik bikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Bukan orang Arab. Orang Persia, namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Orang Farhad, orang Afghanistan kalau sekarang lah. Kemudian lahir ilmu tajwid supaya baca Qurannya benar. Orang Arab baca sahabat baca Qurannya benar, tapi tanpa teori. Lahir teori tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang mana tuh? Orang Persia. Oh, oke. Yang merawat hadis ada 10 orang. Bukan orang Arab satupun. Tidak ada orang Arab satupun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Bukan orang Arab.
Imam 4 yang terkenal itu 2 Arab, 2 bukan. Yang Arab Malik dan Syafi'i. Ya. Hanafi dan Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Imam Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dasu bukan orang Arab. Walhasil, peradaban dibangun oleh orang ajam, bukan orang Arab. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ternyata Islam berkembang bukan di tempat kelahirannya. Peradabannya loh ya, peradabannya. Lahir di Arab, tapi perkembangannya mengibarkan bendera peradaban Islam sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu selama 400 tahun. Khalifah Al-Nasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, 400 tahun lah kira-kira. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia itu ketika dibangun oleh orang-orang ajam itu non-Arab, banyak Persia. Itu dulu. Nah, udah. Jadi Arab menjadi Islam menjadi peradaban, Islam menjadi agama peradaban, Islam bawa misi peradaban, budaya, akhlak itu disumbang andil besar orang-orang yang non-Arab. Memang semua sumbernya dari Rasulullah, sumbernya tasawuf spiritual, Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaidi, itu apalagi misalkan Al-Karhi, Syed Asyikti, Al-Ghazali, bukan orang Arab. Coba yang membentuk konsep bagaimana membangun hati, membangun spiritual, kekuatan thawra ruhiyah, revolusi spiritual supaya manusia menjadi betul-betul manusia yang sempurna dan perfect dalam sisi spiritual, bukan orang Arab. Sumber-sumbernya dari Quran, sumber-sumbernya yang membangun itu bukan orang Arab. Nah, itu dah. Ringkas cerita. Arab lemah atau Islam lemah setelah 400 tahun maju. Begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghralbek yang terkenal dengan Ottoman atau Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban. Kata ulama sedikit lah, ya ada sih tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh ya, yang berhadapan dengan satu-satunya yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa, mampu mengalahkan Bizantium tahun 1450. Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Crete, Cyprus, Malta, Islam semua itu, hampir Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman.